Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas waktu kesempatan yang indah untuk kami kembali bisa mendalami belajar firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, memberikan kerinduan dan kecintaan kepada sabda-Mu. Terpujilah Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah kuasa darah Yesus, bagian yang ketiga. Kita sudah belajar bagian pertama dan yang kedua. Dari situ pun kita sudah mengerti bahwa kuasa Yesus unlimited, tidak terbatas, sangat dahsyat, luar biasa. Dan betapa indahnya kita boleh kembali di masa-masa prapaskah ini untuk merenungkan tentang nilai pengorbanan Kristus. Karena berbicara tentang darah itu berbicara representatif secara menyeluruh pengorbanan Kristus. Ya sengsaranya, ya penderitaannya, ya kematiannya, dan juga kebangkitannya. Jadi berbicara secara utuh pengorbanan yang komplit, sempurna oleh anak domba Allah dari surga, yaitulah Yesus Kristus. Nah, mari kita melanjutkan sekarang bagian yang ketiga ini, bahwa kuasa darah Yesus itu membenarkan. Kita akan bicara mengenai masalah pembenaran berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan membaca dulu hal ini dari Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, ayat-ayat yang sangat mendasar, yang sangat meneguhkan, menguatkan kita, supaya kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwa di dalam kuasa darahnya ada jaminan saudara dan saya dibenarkan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, yaitu darah Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Luar biasa, memberkati sekali. Saudara, konsep pembenaran, kita dibenarkan dan Tuhan membenarkan kita, ini adalah satu pengajaran yang sangat dalam sekali. Ya, dalam konsep kita dibenarkan oleh darahnya, ini berbicara adalah satu posisi ataupun status di dalam Kristus, yang tadinya kita di luar Kristus. Makanya dalam pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dari pihak Allah, Allah membenarkan kita sebagai satu dasar di mana kita boleh dibenarkan, itu berdasarkan pengorbanannya, yaitu darah yang tercurah. Ini mengingatkan tentang Paskah yang pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis dalam kitab Keluaran pasal 12. Jadi orang-orang yang ada di dalam rumah yang sudah menerima meterai darah anak domba yang dioleskan pada tiang pintu itu, yang ke atas dan yang ke samping itu, tidak memperdulikan keadaan orang yang di dalam rumah itu, pokoknya memandang kepada darah itu mereka bebas dari murka, daripada maut, daripada kematian. Oleh karena apa?
orang-orang yang di dalam rumah itu yang ada tanda darah dianggap adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi saudara, konsep pembenaran ini yang pertama harus kita pahami bahwa karena iman kita percaya kita ada dalam Kristus, kita boleh menerima kuasa darah itu yang membenarkan kita. Ini artinya bahwa waktu kita di luar Yesus, secara status kita di luar Yesus, kita dipandang melanggar, dipandang bersalah, dipandang berdosa. Itu status semua manusia di luar Kristus, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Semua orang. Jadi status saudara dan saya di luar Yesus adalah dipandang melanggar, dipandang bersalah, dipandang berdosa. Dan akibat semua ini, maka upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Nah, karena Tuhan mengurniakan iman kepada kita percaya, kita akhirnya pindah status kita dari di luar Kristus masuk di dalam Kristus. Dan ada dasar di mana Allah membenarkan kita oleh darahnya, yaitu oleh pengorbanannya. Jadi makanya kita benar itu bukan karena kita benar, kita ini dibenarkan oleh karena kasih karunia, ya, dalam pengorbanannya oleh kuasa darahnya. Sehingga status kita sekarang dalam Kristus, yang tadinya dipandang melanggar, dipandang bersalah, dipandang berdosa, sekarang oleh karena darah Yesus, Tuhan melihat darah yang termeterai itu, maka saudara dan saya dipandang 100% tidak melanggar, tidak bersalah, dan tidak berdosa lagi. Itulah yang dinamakan dengan kasih karunia. Nah, sekarang sesudah kita dalam Yesus Kristus, ya, pembenaran oleh karena kasih karunia oleh darah Tuhan Yesus Kristus ini, saudara, ini adalah berbicara satu pembenaran secara eksistensi, yaitu keberadaan kita. Berbicara tentang masalah kualitas benar dalam Kristus. Ini menjadi sebuah tantangan kita sekarang dalam Kristus Yesus. Artinya pertanyaan di sini, untuk apa kita dibenarkan? Kan itu. Untuk apa saudara dan saya dibenarkan? Ya supaya kita hidup benar. Kita dibenarkan supaya kita hidup benar, sama dengan konsep untuk apa kita disucikan, untuk apa kita dikuduskan, supaya kita hidup kudus. Untuk apa saudara dan saya diselamatkan? Supaya kita berjalan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu simetris. Makanya kita diselamatkan dalam Yesus Kristus, berjalan dalam keselamatan menjadi sebuah perjalanan tantangan. Kita disucikan secara keberadaan, kualitas kita dalam Yesus Kristus adalah supaya kita berjalan di dalam kekudusan, sebuah tantangan. Kita dibenarkan dalam kualitas di mana kita dibenarkan dalam Yesus Kristus untuk berjalan dalam kebenaran merupakan sebuah tantangan. Makanya saudara, ada nasihat-nasihat yang sangat luar biasa yang berkesinambungan dari kehidupan kita yang telah dibenarkan, di mana Allah telah membenarkan kita melalui karyanya di kayu salib, melalui darah Yesus Kristus. Jadi ini penting. Karena itu dikatakan dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Jadi lagi sekali saya di sini supaya jelas untuk apa kita dibenarkan. Supaya kita berjalan dalam kebenaran. Bagaimana kita tahu kebenaran? Ya berdasarkan firman-Nya. Karena itulah dalam nasihat yang masih menyatu dengan hal ini dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dulu di luar Kristus, kita adalah pendosa, kita orang berdosa, kita gunakan segenap pemikiran dan juga segenap niat-niat hati dan juga tubuh ini untuk melahirkan dosa. Karena memang manusia telah berdosa, diperbudak oleh dosa. Tapi puji syukur kepada Allah, sekarang sudah kita dibenarkan oleh Allah karena korbannya, karena darahnya yang kudus, supaya dalam keberadaan eksistensi kita dalam Kristus Yesus, kita terus berjalan dalam kebenaran. Dengan jalan apa? Ya menyerahkan seluruh hidup kita, serahkan seluruh anggota tubuh kita, ya mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya dari ujung rambut sampai telapak kaki dipakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Makanya dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-1, di situ ada satu nasihat yang luar biasa. Karena itu saudara, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh, kalau udah bercandang tubuh kan saudara sudah mengerti gambarannya secara utuh dan jelas, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ini adalah konsep yang sangat esensi, yang sangat prinsip, bahwa oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, oleh darahnya kita dibenarkan, tidak lagi dipandang melanggar, tidak dipandang lagi bersalah, tidak dipandang lagi berdosa. Nah, kalau masih dalam Yesus kita dipandang berdosa, ya kita nggak layak masuk surga. Nah, karena itu penjelasannya saudara perhatikan sebagai sebuah hasil pembenaran itu. Nih, saya bacakan lagi sekali. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah, dari api neraka. Ada kepastian keselamatan oleh karena pembenaran Allah dalam Kristus Yesus oleh darahnya. Pasti. Inilah, ada hal yang lebih utama dari ini lagi. Ini kita perlu kita percaya, kita yakini, kita pegang, ya, karena darah Yesus kita dipandang suci sempurna, bukan karena kita yang sempurna, karena Yesus yang sempurna di dalam kita. Itu yang dilihat, ya. Orang dalam rumah di Israel di Mesir waktu itu, ya belentang-belentong yang ada dalam rumah itu, tapi karena melihat darah, lepas dari kematian. Konsep ini sama dalam perjanjian baru, bahkan lebih, ya. Jadi nggak usah diragukan, nggak usah disangsikan lagi, jangan ragu, karena yang menggaransi ini bukan apa-apa dari kita, tetapi semua oleh karena kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara, karena kita telah dibenarkan, ya, dalam Yesus Kristus, jadi pandang benar, sehingga kita memiliki sebuah keberanian untuk datang menghampiri Tuhan, ya, karena hasil pembenaran artinya kita pun didamaikan, ya, kita ada kepastian keselamatan, kita didamaikan, sehingga kita ada sebuah keberanian untuk datang kepada Tuhan. Karena sebagai satu syarat datang sama Tuhan itu, kita tuh mesti kudus. Nah, bagaimana kita kudus dengan perbuatan kita, dengan aturan-aturan legal agama kita? Nggak bisa. Makanya dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Ini luar biasa, karena kita sudah dibenarkan, kita sudah pasti diselamatkan, kita memang sudah menerima sebuah hubungan rekonsiliasi, perdamaian kembali dengan Tuhan, sehingga dengan kualitas ini kita memiliki keberanian untuk menghadap Allah dalam setiap ibadah, dalam setiap dimana kita mau menghampiri Tuhan. Dalam perjanjian lama yang boleh menghampiri Tuhan itu adalah cuma imam besar setahun sekali masuk ruang Maha Kudus. Nggak boleh sembarangan.
Tapi pada waktu Yesus disalibkan, akhirnya bait suci terbelah, ya, dari ruang maha suci, ruang suci terus kepada pelataran. Itu artinya bahwa oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, setiap kita sekarang disebut imamat yang rajani, imamat yang dikuduskan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Sehingga setiap kita memiliki keberanian, bukan hanya imam besar, bukan hanya imam-imam, tapi orang biasa, kita jemaat bisa datang menghampiri Allah secara personal. Oleh karena apa? Darah Yesus. Itu hebat, ya. Jadi nggak nunggu dulu imam besar, ya, tapi setiap saat kita boleh ada keberanian. Ayat 19 dari Ibrani pasal 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, tuh lihat tuh, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini berkat luar biasa, ini berkat khusus. Waduh, saudara-saudara, sehingga oleh karena pengorbanan Kristus oleh darahnya, setiap orang percaya, setiap kita, setiap individu, kita boleh menghampiri takhta Allah di tempat tidur kita, di ruang tamu kita, dalam perjalanan, ya, kita ada bersama di rumah Tuhan, ya, kita boleh menghampiri takhta Allah yang kudus. Itu sebagai salah satu hasil pembenaran oleh darah Yesus. Kita memiliki keberanian untuk datang pada Tuhan, ya. Saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Nggak usah ragu-ragu, ya. Setiap pribadi yang datang sama Yesus, kita orang biasa, punya jabatan, tidak punya jabatan, disebut rohaniwan atau orang awam, kita boleh datang untuk menghampiri takhta Allah yang kudus. Saudara, kenapa ini semua bisa terjadi? Oleh karena darah Tuhan Yesus juga telah mengalahkan kuasa iblis. Bukannya kuasa maut, bukannya kuasa dosa, bukannya sengat hukum Taurat, tetapi darah Yesus menjadi garansi iblis sudah ditaklukkan di dalam kemenangannya, dan oleh darahnya kita ada kuasa mengalahkan kuasa iblis. Nah, itu tercatat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Wah. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Wah, itu jaminan. Makanya kita sekarang yang sudah dalam Yesus Kristus telah dibenarkan, tidak lagi dipandang melanggar, tidak dipandang lagi bersalah, tidak dipandang lagi berdosa, bahkan ada urapan kuasa oleh darah Tuhan Yesus. Jangan takut menghadapi iblis, ya. Jadi dengar ada cerita-cerita setan, iblis, horor, masih banyak anak Tuhan ketakutan, takut dan ketakutan. Ini nggak boleh terjadi, ya. Tentang masalah okultisme, kuasa-kuasa gelap, ilmu-ilmu klinik, ilmu-ilmu santet, sihir, nggak usah takut lagi. Ya, kita sudah diurapi oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita ada, dimanapun kita boleh pergi, dan kalaupun kita boleh mungkin melihat ada orang-orang yang dirasuk setan, jangan lari, saudara. Saudara harus berdiri di situ menyaksikan kuasa darah Yesus. Saudara diberikan, kita diberikan otoritas kuasa oleh darah Yesus untuk mengusir setan, mengalahkan kuasa iblis. Karena apa? Yesus yang telah mencurahkan darah sudah melumat itu kuasa iblis, telah menaklukkan kuasa iblis. Itu, saudara, luar biasa kuasa darah Yesus. Dan biarlah saudara dengan ini jangan hanya sebagai pengajaran, pengetahuan, tetapi coba imani dalam pribadi kita. Jangan takut berhadapan dengan kuasa iblis. Jangan takut mendengar cerita-cerita tentang kehebatan iblis. Ya, kita adalah lebih daripada pemenang. Ya, karena Yesus
yang sudah berkorban menyerahkan nyawanya, memberikan kemenangan mutlak, kemenangan absolut kepada kita anak-anaknya, asalkan memang kita memberikan kesaksian yang sesuai dengan iman percaya kita kan, oleh kuasa darah anak domba dan kesaksian kita, bagaimana hidup kita day by day, hari lepas hari, apakah benar seturut dengan firman Tuhan. Jangan nanti jadi anak-anak sekewa, ya, dia ikut mengusir setan, akhirnya setan gagahin dia. Aku tahu itu Paulus, aku kenal siapa Yesus, kalian siapa? Nah, kalau benar hidupmu ada Yesus, engkau telah yakin dibenarkan, ada urapan kuasa darah Yesus, jangan takut dengan kekuatan kuasa iblis, karena sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Biarlah kiranya dengan kita belajar kuasa darah Yesus bagian 1, bagian 2, dan sekarang bagian 3 ini, kita betul-betul telah mendapatkan berkat yang unlimited juga, berkat yang tidak terbatas, karena memang kuasa Yesus tidak terbatas. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat firman-Mu. Biarlah kami yang sudah belajar mengenai kuasa darah Yesus, kami betul-betul memiliki sebuah garansi, jaminan yang luar biasa di dalam Kristus, dan kami tak perlu takut menghadapi apapun tantangan di atas bumi ini, termasuk kekuatan anasir, kuasa-kuasa jahat yang sudah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.